Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kami akan melakukan tugas wawancara di Kampung Lekok. Kami dari kelompok 2 kelas 7C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Zahra dan di sebelah saya ada Dari saya Alin Krishna. Dan saya Muhammad Fauzan Abdullah. dan kami di sini akan mewawancarai Bapak Ketua RW dari Kampung Lekok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kunjungan tugas dari sekolah SMP 54 yang telah berkunjung untuk meminta informasi terkait keberadaan Kampung Blekok di Kecamatan Gedebage, Kelurahan Selatan Kidul. Sebelumnya Bapak mengenalkan diri bahwa Kak Ujang itu adalah sebagai Ketua Pokdarwis, ya, bukan Ketua RW, Ketua Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata, pengelola cagar alam cagar budaya yang ada di Kampung Blekok RW 02 Kelurahan Selatan Kidul, Kecamatan Gedebage. Ini satu sebagai pengelola dan Kak Ujang juga sebagai guru di Sekolah Dasar SDN Negeri 215. Hatur nuhun, terima kasih atas kunjungannya. Semoga kegiatan kalian ini mendapatkan informasi yang terbaik, informasi yang sempurna untuk dijadikan sebuah bahan sebagai bahan untuk kegiatan pembelajaran P5. Maka apa yang dibutuhkan oleh adik-adik semua terkait kegiatan kunjungan ke Kampung Blekok ini, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi sebuah unek-unek, sebuah pertanyaan ataupun sebuah harapan ke depannya mau seperti apa. Silakan pertanyaannya apa disampaikan ke Kak Ujang biar nanti Kak Ujang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa makanan burung belekok? Terus pertanyaan yang kedua, Di mana habitat burung belekok? oke. Pertanyaan ketiga, Kapan waktu yang tepat untuk melihat burung belekok? pertanyaan keempat, Siapa yang mengurus burung belekok di sini? oke, sip. 4 ya. Keberadaan burung belekok ini dominan makanannya itu adalah ikan. Ya. Yang paling dominan itu makanannya ikan. Ikan itu ada ikan mujair, ikan mas, pokoknya ya sejenis ikan semua dimakan oleh burung belekok. Yang kedua, selain burung belekok itu makan ikan, ada juga beliau itu suka makan binatang yang lain seperti capung, lancah, terus kadal, terus ular kecil. Nah, karena ini merupakan salah satu mata rantai, gitu kan? Ular makan burung atau gagak makan apa, gitu kan? Jadi siklus mata rantai untuk keseimbangan dalam habitat alami, gitu kan? Nah, yang kedua, yang mengelolanya di sini adalah Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata, yang tadi disampaikan waktu pertama kita kenalan. Pokdarwis itu adalah pengelola cagar alam cagar budaya yang ada di Kampung Blekok ini. Yang ketiga, tepatnya kapan melihat burung belekok ini? Nah, burung belekok ini bisa dilihat di pagi hari. Pagi hari itu jam 5:30 deh, ya 5:30. Kalau orang Jakarta bilang Kampung Blekok ini dijadikan sebuah kawasan katanya pohon beruban, karena pagi-pagi putih semua si pohon ini, gitu kan? Dan sore hari putih. Jadi kalau mau ke sini berkunjung jam 5:30 harus berada di sini di rooftop
di atas di lantai 3 masjid. Yang kedua jam setengah 4 sore, ya jam setengah 4 sore. Bisa dilihat kalau jam setengah 6 pagi itu pemberangkatan, mencari nafkah, mencari makanan yang tadi ikan, capung, itu kan kadal dan katak dan lain sebagainya. Pulangnya jam setengah 4. Ya, jadi fenomena yang paling indah itu adalah pas waktu pulang. Jadi kalau pulang itu seperti pesawat Sukhoi, bergerombol gitu kan, masuk ke rumpun bambu. Nah itu keindahannya. Keindahan burung belekok itu di sana pas waktu pulang. Gitu kan, waktu pulang. Kalau misalkan pas waktu hinggap di pohonnya mah itu tidak ada bukan tidak menarik itu mereka bercengkrama kebanyakan untuk dengan anak yang masih kecil gitu kan. Nah itu bisa nari-nari dalam artian mengepakkan sayap dan sebagainya. Tapi yang fenomena yang paling indah itu adalah pas waktu pulang di 4 penjuru mata angin. Di utara, di selatan, di barat, di timur, itu mereka bergerombol masuk ke sebuah kawasan di sini di Kampung Belekok ini dengan masuk ke rumpun bambu dengan sangat indahnya dan menarik. Pertanyaan yang keempat tadi apa? Siapa yang mengurus Dah tadi Pak Darwi. Ada yang kelewat? Enggak ada. Ada. Oke, pertanyaan kelima. Mengapa burung belekok dilindungi? Oke. Kenapa burung belekok dilindungi? Karena burung belekok dilindungi itu ini merupakan salah satu burung langka, ya. Lahan sawah di wilayah Gede Bage itu sudah hampir punah, hampir habis. Tinggal sedikit lagi di GBLA, ini kan bisa lihat kalian kalau misalkan jalan-jalan hari Minggu masih ada sawah sedikit. Kalau kebanyakan sawahnya lahannya habis dipakai oleh pengembang perumahan, gitu kan. Kenapa jadi burung unik? Karena ini burung langka yang habitatnya hampir punah. Bukan hanya belekok saja di sini teh, karena ada nanti adik-adik bisa lihat, ini kan ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis burung belekok itu bukan hanya belekok saja. Belekok itu adalah burung yang hampir punah. Kalau yang ada di gambar ini yang pertama yang babynya. Nah ini kuntul kerbau. Ini kuntul kerbau. Kuntul kerbau ini yang migrannya yang paling jauh sampai ke benua Australia. Nah ini kuntul kerbau. Nah ini yang oranye ini kuntul kerbau masa birahi, ini masa perkawinan. Ini kuntul kecil. Ini kuntul kecil. Bedanya dari mana kak? Bedanya dari ini bulu oranye dengan bulu yang polos. Ini kuntul kecil. Nah ini semua kebanyakan kuntul kerbau di sana, di sini. Nah ini pada waktu fenomena ini telurnya. Kalau belekoknya sendiri, nah ini kuntul kecil sama di sini ada beberapa. Nah ini belekok yang ini belekok warnanya beda, lehernya putih ke coklat-coklatan dan punggungnya hitam. Nah itu burung belekok. Ini kuntul besar, ini kuntul kecil, ini kuntul besar. Ada juga kuntul Cina. Nah kuntul Cina itu yang kakinya kuning, paruhnya kuning. Nah ini kuntul Cina ya. Jadi nah ini belekok, teh yang ini. Kalau ini koak malam, ini penghuni. Jadi ada satu belekok, yang kedua kuntul kecil, yang ketiga kuntul besar, yang keempat kuntul Cina, yang kelima kuntul kerbau, yang keenam koreo padi, yang ketujuh koak. Nah koreo padi itu kalau bahasa dulu mah hahayaman, manuk hahayaman. Nah itu kan, nah itu disebut koreo padi. Nah itu jenis-jenis burung yang ada di Kampung Belekok ini. Next. Bagaimana cara burung belekok mencari makan? Burung belekok mencari makan di pematang sawah, di bantaran sungai, di rawa-rawa. Yang paling dominan itu di pematang sawah. Itu kan pas begitu para petani sedang membajak sawah, mereka mendekati bajakan sawah itu karena di sana banyak material yang keluar dari tanah, ya, dari hasil
hasil traktor padi. Makanya disebut bahwa burung kuntul ini atau burung belekok ini adalah sahabat petani. Nah, kenapa disebut sahabat petani? Karena mereka itu, nah ini cara mencari makan itu dekat dengan pas waktu membajak sawah. Membajak sawah karena banyak material, ada ikan, ada belut, ada bancet, ada apapun jenisnya. Nah, mereka mencari makan di pematang sawah. Bagaimana cara melestarikan burung belekok? Nah, melestarikan burung belekok, ya tentunya ini harus dengan menggunakan metode yang telah ada, ya. Yang pertama harus disiapkan dulu kandangnya, karena Kak Ujang di sini belum bisa melestarikan belekok ini memelihara gitu kan ya. Kalau melestarikan itu mudah. Satu, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa burung belekok ini burung yang dilindungi. Terus yang kedua, bahwa burung belekok ini tidak boleh diganggu karena burung belekok ini merupakan salah satu burung pandemik yang hidup di antara masyarakat yang bersinergis tanpa ada keluh kesah itu. Terus yang ketiga, jangan mengganggu burung belekok dengan suara-suara yang bikin mereka kaget, seperti petasan. Itu melestarikannya seperti itu, kan seperti petasan. Terus yang keempat, yang paling final itu adalah dilarang mengganggu pohon. Kalau pohonnya diganggu, berarti belekoknya akan punah, akan hilang, tidak akan ada lagi di sini. Cara melestarikannya, kami di sini untuk merawat pohon bambu hijau dan menambah tanaman bambu hijau supaya burung ini tetap lestari dan tetap ada. Next. Dari mana asal burung belekok? Burung belekok itu dari zaman dulu, karena di wilayah Gede Bage dan sekitarnya ini, Bandung ini dikenal dengan rawa, banyak rawa, makanya ada istilah ranca. Ranca itu rawa. Ranca Numpang, Ranca Bayawa, Ranca Sagata, Ranca Biu, gitu kan. Nah, itu teh daerah rawa. Rawa itu sama dengan ranca. Kalau bahasa Sundana itu ranca, kalau dalam bahasa Indonesianya itu rawa. Nah, rawa itu tempat mereka beranak pinak atau berkembang biak di rawa. Kalau dulu mah banyak rawa. Rawa itu tidak akan surut walaupun dalam keadaan musim kemarau. Di musim penghujan, rawa itu sebagai penopang atau pencegah banjir. Itu kan. Jadi rawa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia pada sekitarnya. Karena rawanya sekarang sudah hilang. Gitu kan. Hingga burung kuntul ini, burung belekok ini pindah tempat ke rumpun bambu. Dari tahun 60, tahun Kak Ujang sebelum lahir juga, burung ini sudah ada, gitu kan. Makanya ada istilah dalam sisiniran, kini-kini kuang-kuang, belekok di sisi pagar sebenarnya, nini-nini hayang tuang, sekali jager, gitu kan, seperti itu. Nah, itu belekok itu kan berarti udah ada sejak zaman sebelum penjajahan juga sudah ada, gitu kan ya. Cuman kenapa namanya belekok ya? Mungkin kalau nama yang lain seperti jenisnya, kalau dalam bahasa ilmiahnya juga nanti itu berbeda, gitu kan ya. Ada nanti istilah-istilah ilmiahnya. Jadi sejak zaman dulu penjajahan juga, sebelum penjajahan, sebelum merdeka, burung ini ada karena ini merupakan salah satu burung rawa atau burung air. Kalau ada air berarti ada kehidupan. Nah, jadi peradabannya itu sama dengan peradaban manusia. Kalau lihat dari sejarah. Next. Bagaimana cara merawat burung belekok? Nah, merawat burung belekok pertama yang harus disiapkan itu adalah kandangnya dulu. Ya, kandang. Terus yang kedua harus bisa menyediakan makanannya. Makanan untuk burung. Kak Ujang dulu bisa beternak atau memelihara burung itu sampai 10 ekor.
10 ekor itu, 1 ekor burung biayanya gede juga. Sampai 10.000 per 1 ekor. 1 ekor, karena pagi-pagi dalam 1 ekor aja ini, jangan 10 ya, jangan berbicara 10. 1 ekor aja pagi-pagi harus mereka makan 10 ikan kecil, ikan mas kecil, 10 ekor yang kecil-kecil yang segede gini. Itu 10. Sorenya harus dikasih makan lagi 10 lagi. Berarti 20 ekor. 20 ekor kalau kita beli di pasar, harga ikan anak, ikan mas yang kecil itu 10.000. 1 ekor biayanya 10.000 1 hari. Kalau dulu sebelum ada pembangunan ini ada balong-balong ikan kan, mujair apa, itu bisa. Gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang balongnya sudah ada, sawahnya sudah tidak ada, ikan yang lainnya sudah tidak ada, berarti kita harus beli. Nah, belinya itu yang kerepotan. Kebayang kalau 1 ekor aja udah 10.000 per hari. Dikali 30 hari. Berapa? 10 kali 3 berarti ya udah 300.000. 300 kali 10 berarti udah 3 juta per bulan. Kalau 10 ekor 3 juta per bulan kan mendingnya dipakai makan kan, makan manusia kan. Nah itu. Jadi hingga di kampung sini Kak Ujang hanya bisa memelihara 2 atau 3 ekor, itu pun yang jatuh tanpa sebab. Gitu kan, yang jatuh tanpa sebab, termasuk anak-anak yang SD, anak-anak yang TK, yang main-main. Kalau ada anak burung yang jatuh itu dilaporkan ke Kak Ujang ke sini. Ini ayah, bilangnya ayah, ini ada burung yang jatuh, ya simpen gitu kan. Ya kasih makan, kalau misalkan dia udah bisa kuat, kita diterbangkan lagi ke rumpun bambu untuk bergabung dengan koloni yang lainnya. Next. Kenapa bisa ada burung belekok di daerah sini? Kenapa ada burung belekok di daerah sini? Yang tadi pembukaan. Karena dulu wilayah Gede Bage ini adalah wilayah lahan pertanian, lahan sawah, gitu kan. Sawahnya sekarang sudah habis, diuruk dipakai perumahan, otomatis tempat tinggal yang tadinya di rawa, di semak-semak, gitu kan, di sawah, di di rumpun gambut, lahan gambut, pindah tempat menjadi ke rumpun bambu. Karena kenapa pada di rumpun bambu di sini di Rancabayawak? Karena di wilayah Rancabayawak ini, di Kampung Belekok ini berdekatan dengan bantaran Sungai Cisaranten. Jadi sepanjang sungai itu penuh dengan rumpun bambu. Hingga mereka mencari keamanan perlindungannya itu tidak ada lain hinggap di atau tidur atau beranak pinak di rumpun bambu. Kalau awalnya di rawa, karena rawanya sudah habis, sawahnya sudah habis, pindah ke rumpun bambu untuk mencari aman. Next. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak memuaskan kalian dalam wawancara ini, dan semoga kalau ada kekurangan ataupun bahan masih dibutuhkan, tinggal dihubungi kembali ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Ya. Oke. Ayo. Sip.